Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Alvin Febrian Basundoro. Saya adalah mahasiswa Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada yang merupakan anggota tim KKN PPM UGM Pemenang dengan kode 2021 NB009. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait sosialisasi kelestarian hewan yang merupakan bagian dari program kerja Animal Welfare. Dalam kesempatan kali ini, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah dampak aktivitas manusia terhadap kehidupan hewan liar. Yang kedua adalah alasan-alasan mengapa hewan perlu dilestarikan. Dan yang ketiga adalah materi terkait konservasi hewan. Dan yang terakhir adalah inisiatif kelestarian hewan internasional dengan fokus pada dua organisasi internasional, yakni IUCN dan WWF. Pertama adalah dampak aktivitas manusia terhadap kehidupan hewan liar. Aktivitas manusia, terutama pembangunan, memang menghasilkan dampak yang besar bagi kelestarian alam. Kehidupan hewan-hewan terganggu akibat aktivitas manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, yakni dengan adanya kerusakan habitat dan hilangnya sumber-sumber makanan. Polusi udara, suara, air, dan peningkatan industri yang tidak terkendali dan tidak ramah lingkungan memang merusak kehidupan hewan, karena seperti manusia, hewan juga sensitif terhadap polusi. Sebagai contoh, beberapa penelitian menyatakan bahwa jumlah dan luas habitat harimau di India mengalami penurunan yang cukup tajam karena tercemarnya sungai-sungai yang merupakan sumber air bagi harimau dan merupakan habitat alami bagi beberapa hewan yang ada di sana. Nah, apa saja sih aktivitas manusia yang dapat mengancam kelestarian hewan ini? Yang pertama adalah kerusakan habitat. Kerusakan habitat akibat alih fungsi lahan, seperti pembangunan pemukiman, pembangunan industri, dan alih fungsi lahan lainnya, membuat hewan-hewan ini harus mencari tempat tinggal baru. Akibatnya, mereka terpaksa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dalam proses ini, banyak sekali hewan-hewan yang mati, karena mereka kesulitan untuk beradaptasi. Dan yang kedua, adalah perubahan iklim akibat polusi. Kenaikan temperatur akibat meningkatnya efek rumah kaca, tentunya mengakibatkan hewan-hewan di beberapa wilayah mengalami ancaman. Misalnya, hewan-hewan kutub yang banyak yang mati karena suhu yang memanas. Mereka mudah terserang penyakit dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan iklim yang begitu drastis ini. Dan yang terakhir adalah aktivitas perburuan liar. Beberapa hewan seperti badak, gajah, dan sebagainya diburu secara berlebihan untuk diambil bagian tubuhnya. Bagian-bagian tubuh ini kemudian dijual di pasar dan dihargai sangat mahal. Tentunya, hal ini akan membuat kelestarian hewan-hewan ini terganggu. Populasi hewan-hewan ini tentu akan menurun drastis. Nah, ini adalah gambar beruang kutub yang kesulitan mencari makanan karena es di kutub utara yang mencair. Hal ini merupakan dampak dari perubahan iklim yang kian nyata. Meningkatnya suhu es di Arktik membuat banyak beruang kutub yang kehilangan tempat tinggal dan kelaparan. Nah, berikutnya, mengapa hewan perlu untuk dilestarikan? Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa hewan perlu untuk dilestarikan, sebagaimana dalam slide yang akan saya tunjukkan di bawah ini. Pertama adalah plasma nutfah. Hewan merupakan plasma nutfah, yang artinya adalah hewan merupakan genetik pembentuk varietas yang unggul. Apabila hewan-hewan ini dilestarikan, maka kelangsungan hidup dari spesies hewan-hewan ini tentunya akan terjaga. Dan yang berikutnya, kelestarian hewan akan melindungi keseimbangan ekologi. Rantai makanan dan sistem ekologi dapat terjaga apabila hewan-hewan ini juga terjaga kehidupannya. Misalnya, burung bangkai yang membantu membersihkan padang rumput karena memakan sisa-sisa tubuh hewan yang mati. Apabila tidak ada burung bangkai, maka keseimbangan ekologi, keseimbangan ekosistem di padang rumput akan terganggu. Akan banyak hewan-hewan yang mati karena penyakit, dan kemudian banyak bangkai-bangkai yang berserakan dan tidak ada yang menguraikan. Berikutnya adalah sarana pendidikan. Terjaganya kelestarian hewan membuat kita sebagai pelajar dapat menyaksikan bagaimana kehidupan hewan-hewan tersebut. Tentunya hal ini akan menambah wawasan kita. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan oleh manusia sebagai pemenuhan kebutuhan. Sebagian hewan dapat dimanfaatkan bagian tubuhnya atau tenaganya untuk kebutuhan manusia. Tentunya kelestarian hewan penting agar kebutuhan manusia tetap terpenuhi dengan keberadaan hewan-hewan tersebut. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan konservasi hewan itu? Konservasi merupakan upaya untuk melestarikan makhluk hidup dan habitatnya.
Menurut Lembaga Konservasi Alam Internasional atau IUCN, jumlah hewan yang terancam punah dan harus memperoleh konservasi jumlahnya lebih dari 27.000 spesies. Hal ini dilakukan oleh berbagai lembaga, mulai dari pemerintah, organisasi internasional, dan organisasi non-profit, semisal WWF. Meski demikian, kita sebagai pelajar juga dapat berkontribusi secara aktif dalam upaya konservasi hewan dengan beragam metode yang sederhana. Di sini ada beberapa lokasi konservasi hewan. Yang pertama adalah Taman Nasional, yakni lokasi konservasi dari beragam spesies. Pertama adalah hewan-hewan liar, kedua adalah tumbuhan, dan yang ketiga adalah habitat itu sendiri. Taman Nasional sendiri memiliki wilayah yang paling luas di antara area konservasi hewan lainnya. Dan yang kedua adalah Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa sendiri merupakan lokasi untuk mengonservasi spesies hewan tertentu, misalnya harimau, buaya, gajah, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah Suaka Alam Laut. Sama seperti Taman Nasional, Suaka Alam Laut juga menjadi lokasi untuk melindungi berbagai spesies yang ada di laut dan memiliki wilayah yang cukup luas. Di antara spesies itu yakni ikan, ubur-ubur, dan terumbu karang. Nah, berikutnya, bagaimana kita sebagai pelajar dapat berkontribusi dalam kelestarian lingkungan? Pertama adalah rehabilitasi. Apabila teman-teman menemukan hewan liar yang masuk ke pemukiman rumah teman-teman, maka teman-teman perlu untuk segera melapor ke petugas Taman Nasional terdekat atau pihak yang berwajib, agar hewan-hewan ini dapat dilindungi dan dilestarikan. Dan yang kedua, teman-teman harus pastikan apabila hewan yang teman-teman pelihara adalah hewan budidaya atau hewan ternak, dan bukan hewan liar yang diburu dari alam bebas. Berikutnya, teman-teman juga harus berhemat energi. Karena dengan menghemat energi, teman-teman akan mengurangi polusi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik. Praktis, kehidupan hewan-hewan secara tidak langsung juga akan terlindungi. Dan ini turut membantu upaya untuk melestarikan hewan-hewan tertentu. Dan yang terakhir adalah buang sampah di tempat sampah. Dengan membuang sampah di tempat sampah, maka teman-teman akan melindungi kekayaan alam di sungai dan laut yang hingga saat ini masih tercemar oleh sampah. Tentunya ini penting karena kekayaan hewan di sungai dan laut juga tidak kalah banyaknya dengan kekayaan hewan di darat. Nah, bagian terakhir adalah inisiatif internasional untuk kelestarian hewan. Jadi, ada dua organisasi internasional yang fokus untuk melestarikan hewan-hewan liar di dunia. Pertama adalah IUCN, yang merupakan singkatan dari International Union for Conservation of Nature, yang berarti Lembaga Internasional untuk Kelestarian Alam. Lembaga ini membuat aturan-aturan internasional terkait konservasi makhluk hidup dan harus ditaati oleh seluruh negara di dunia. Dan yang kedua adalah WWF atau singkatan dari World Wildlife Fund for Nature atau Dana Kehidupan Liar untuk Lingkungan Hidup. Organisasi ini mengampanyekan kepedulian kepada masyarakat untuk melindungi lingkungan hidup dan menggerakkan kegiatan peduli lingkungan. Di sini teman-teman juga dapat berkontribusi dengan meramaikan kampanye kelestarian hewan secara internasional. Nah, IUCN sendiri sudah membuat penggolongan yang disebut sebagai Daftar Merah IUCN. Penggolongan ini berisikan beberapa kategori mengenai tingkat parahnya risiko kepunahan dari suatu hewan. Semakin tinggi risiko hewan ini untuk punah, maka hewan ini juga perlu dilestarikan secara lebih serius. Ini juga menjadi panduan bagi lembaga-lembaga kelestarian hewan untuk melestarikan hewan dengan lebih baik. Terdapat 9 kategori dari daftar merah ini. Mulai dari less concern atau tidak terancam, di mana hewan ini sama sekali tidak memperoleh ancaman dari aktivitas manusia. Dan yang terakhir adalah extinct atau punah, di mana hewan-hewan ini memang mengalami kepunahan dan tidak sisa lagi spesiesnya. Di antara dua kategori ini, terdapat kategori-kategori yang berbeda menurut tingkat keparahannya. Nah, terakhir, apa yang dapat kita simpulkan? Jadi sejumlah hal yang dapat kita simpulkan dari presentasi ini, diantaranya, pertama, kehidupan hewan banyak yang terganggu akibat aktivitas manusia, seperti polusi udara, pembangunan industri, dan alih fungsi lahan lainnya.
Akibatnya, banyak hewan-hewan ini yang menjadi langka atau bahkan punah. Berikutnya, konservasi menjadi upaya untuk melestarikan hewan secara serius. Lokasi-lokasi yang menjadi konservasi, yakni Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, dan Suaka Alam Laut. Meski demikian, ada banyak sekali lokasi yang menjadi tempat untuk melestarikan hewan-hewan ini. Yang terakhir, kita dapat berkontribusi dalam konservasi hewan, seperti dengan tidak membeli hewan buruan, melindungi habitat hewan dengan menjaga kebersihan lingkungan, dan berhemat energi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman ada pertanyaan, atau saran, atau komentar, dapat ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di lain kesempatan.